Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan payroll audit case yang ke-7. Perkenalkan, nama saya Michael dan NRP 320 322 3008. Saya Cliff dengan NRP 320 322 3025. Saya Rafael dengan NRP 320 323 029. Saya Rosalin dengan NRP 320 322 3011. Saya Wina dengan NRP 320 322 3039. Saya Jen dengan NRP 320 322 3019. Oke, jadi di soalnya itu terdapat kesalahan perhitungan PPh 21 atas tahun pajak 2024, di mana itu ditemukan bahwa perusahaannya itu masih belum menggunakan tarif TER atau tarif efektif rata-rata PPh pasal 21. Untuk discovernya, auditor memeriksa bukti pelaporan SPT masa PPh 21, lalu bukti setoran pajak dan slip gaji, sehingga auditor menghitung ulang dengan menggunakan TER, dan dari hasil perbandingan tersebut, auditor menemukan perusahaan masih memakai aturan lama, bukan menggunakan aturan TER. Nah, selanjutnya ada dokumen. Kita menemukan yang pertama ada rekap gaji karyawan sebagai sumber data utama untuk mengetahui berapa sih penghasilan bruto atau gaji dan seluruh tunjangan yang diterima setiap karyawan setiap bulannya. Yang kedua ada daftar PTKP karyawan untuk menentukan tarif pajak yang benar bagi setiap karyawan. Status PTKP misalnya belum menikah punya anak dan seterusnya. Dan menentukan seorang karyawan itu masuk ke kategori tarif efektif atau TER A, B atau C. Yang ketiga ada SPT sebagai bukti pembanding dokumen ini berisi angka PPh 21 yang menurut perusahaan sudah benar dan telah mereka laporkan secara resmi ke kantor pajak. Kemudian yang keempat itu ada bukti potong. Jadi bukti potong ini sebagai ringkasan akhir tahunan untuk setiap karyawan. Jadi dokumen ini untuk membuktikan total pajak yang telah dipotong oleh perusahaan dari seorang karyawan selama setahun penuh. Yang terakhir di sini ada buku besar. Nah, buku besar ini untuk melihat dampak kesalahan ke laporan keuangan. Buku besar mencatat semua transaksi keuangan termasuk berapa utang pajak, utang PPh 21-nya, dan beban pajaknya. Selanjutnya itu ada asersi, jadi ada akurasi dan compliance. Jadi memastikan perhitungan PPh 21 itu dilakukan dengan benar sesuai tarif TER yang berlaku, sehingga itu pajak terutang itu nggak salah sanksi. Selanjutnya ada completeness, jadi semua kewajiban PPh 21 itu karyawan tercatat dan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakannya. Selanjutnya adalah prosedur, di mana kita pertama bisa melakukan wawancara dan pemahaman proses, yaitu dengan menanyakan kepada staf HR atau payroll mengenai metode perhitungan PPh 21 yang mereka gunakan untuk tahun 2024. Lalu yang kedua itu vouching atau verifikasi data master. Nah, ini itu kegiatan yang menyocokkan data karyawan, yaitu seperti kayak status PTKP sama gaji pokoknya dengan dokumen sumbernya. Yang ketiga, rekalkulasi atau perhitungan ulang. Menghitung ulang PPh 21 bulanan Januari sampai November menggunakan tarif TER dan perhitungan tahunan pada bulan Desember menggunakan tarif pasal 17 UU PPh. Ini adalah prosedur intinya. Nah, yang keempat itu perbandingan dan penelusuran, di mana membandingkan hasil rekalkulasi auditor dengan angka yang dicatat dan dilaporkan oleh perusahaan sebelumnya. Lalu yang terakhir, penelusuran ke buku besar, yaitu memastikan total PPh 21 yang dilaporkan di SPT masa sesuai dengan yang dicurna dalam catatan akuntansi perusahaan. Nah, untuk saran perbaikan internalnya ini, yang pertama perusahaan itu harus menetapkan SOP perhitungan PPh 21 yang sudah menyesuaikan dengan ketentuan terbaru TER. Yang kedua, melakukan pelatihan staf payroll atau finance terkait update peraturan perpajakan. Yang ketiga, melakukan review berkala oleh supervisor atau manajer atas perhitungan pajak sebelum pelaporan ke DJP. Dan yang terakhir, melakukan update terhadap daftar PTKP karyawan. Terima kasih.